Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membahas beberapa contoh soal menggunakan tabel pasangan transformasi Z dari beberapa sinyal umum. Jadi ini misalkan kita diminta untuk menentukan hasil transformasi Z dari sinyal-sinyal waktu diskrit berikut. Contoh soal yang pertama, misalkan ada sinyal waktu diskrit Xn, di mana sinyal tersebut dinyatakan oleh 2UN min 3 pangkat N UN. Nah, kita akan memanfaatkan tabel pasangan transformasi Z dari beberapa sinyal umum untuk menyelesaikan soal ini. Di modul sudah ada tabelnya, kalian bisa lihat. Nah, kita mencari bentuk yang mirip dengan soal yang kita punya. Misalkan untuk yang soal nomor 1 ini kan bentuknya 2UN dan 3 pangkat N UN, berarti ada 2 suku. Kalau ada 2 suku berarti kita gunakan sifat linearitas. Jadi suku pertama dicari hasil transformasinya apa, kemudian ditambah dengan hasil transformasi suku yang kedua. Untuk suku yang pertama ini kan 2UN, kita cari di tabel pasangan transformasi Z-nya UN. Di sini kan 2UN, di sini adanya UN. Berarti nanti hasil transformasinya adalah kita bisa pakai 1/1 min Z pangkat min 1 atau Z per Z min 1. Ini sama artinya. Kita pilih salah satu. Kita pakai yang Z per Z min 1. Dengan ROC atau daerah kekonvergenan mutlak dari Z lebih besar dari 1. Suku yang pertama dulu, suku yang pertama ini XZ-nya, hasil transformasinya adalah 2 kali ini Z per Z min 1. Z per Z min 1. Kemudian suku yang kedua ini adalah bentuk umumnya, kita cari yang mirip dengan ini, min 3 pangkat N UN. Di sini adanya yang ada pangkat N-nya adalah ini, A pangkat N UN. Di sini 3 pangkat N UN, berarti ini adalah hasil transformasinya Z per Z min A. Z per Z min A, di mana A-nya adalah 3. Berarti di sini kita tulis Z per Z min 3 karena A-nya adalah bentuk umumnya. Sebentar, saya tuliskan di sini bentuk umum Z per Z min A. Nah, karena A-nya adalah 3, berarti langsung kita masukkan ke sini. Ininya A sama dengan 3. Ya. Sehingga langsung masuk ke situ. Nah, jangan lupa suku yang kedua ini ada minnya. Sedangkan di sini dia positif, berarti ketika kita transformasikan di sini juga ikut ada min. Ya. Kemudian ROC-nya sekarang. ROC-nya jangan lupa disertakan. ROC untuk yang suku pertama tadi adalah yang ini. ROC-nya adalah mutlak dari Z lebih besar dari 1, sedangkan yang suku kedua yang ini mutlak dari Z lebih besar dari mutlak dari A. Mutlak dari Z lebih besar dari mutlak dari A. Mutlak A adalah mutlak 3 berarti kan. Nah, mutlak 3 berarti 3. Jadi ROC-nya adalah Z lebih besar dari 3. Kita sudah punya hasil transformasi kedua
suku, ini suku pertama, ini suku kedua, sehingga hasil transformasi suku ini tadi, XN ini tadi, sinyal XN maksud saya, kok suku ya, dari suku 1 dan suku 2 tadi digabungkan, berarti 2Z. Maksud saya 2Z. Ya, 2 kali Z, 2Z per Z min 1 dikurangi Z plus Z per Z min 3. Habis itu disamakan penyebutnya. Ini kan penyebutnya Z min 1, yang satu lagi penyebutnya Z min 2. Maka dikalikan Z min 1, Z min 3. Kemudian atasnya dikali silang. 2Z dikalikan Z min 3, 2Z dikalikan Z min 3, kemudian dikurangi Z dikalikan Z min 1, Z dikalikan Z min 1. Kita proses. Kalau kita proses nanti hasilnya akan menjadi 2Z kali Z, 2Z kuadrat min 2Z kali min 3 berarti min 6Z, kemudian ini min Z kali Z, Z kuadrat, min Z kali min 1 berarti plus Z per ini. Gini ya. Kemudian 2Z kuadrat min Z kuadrat adalah Z kuadrat, min 6Z plus Z adalah min 5Z. Kemudian kalau yang bawah mau kita kalikan, distribusikan, berarti Z kali Z, Z kuadrat, Z kali min 3 adalah min 3Z, kemudian min 3Z itu ini sekarang dikalikan min 1 kali Z min Z, min 1 kali min 3 adalah plus 3, sehingga diperoleh hasil transformasinya adalah Z kuadrat min 5Z per Z kuadrat min 4Z plus 3. Ini adalah hasil transformasi dari XN yang diberikan. Ini adalah hasil transformasinya. Nah, jangan lupa ROC-nya. ROC-nya adalah irisan dari ini. Yang satu, suku pertama tadi, ROC-nya adalah mutlak dari Z lebih besar dari 1, sedangkan suku yang kedua adalah mutlak dari Z lebih besar dari 3. Maka irisannya pasti mutlak dari Z lebih besar dari 3. Kalau kita gambar ROC-nya di bidang Z, berarti kita perlu mencari poles dan zeros. Jadi sebelum kita taruh di sini, plot di sini, berarti kita perlu nyari poles dan zeros. Dari sini yang atas ini nyari poles, kebalik saya, yang bawah itu nyari poles, yang atas itu nyari zeros. Ini saya coret aja ya, zeros. Jadi yang atas itu zeros, yang bawah poles. Untuk nyari zeros berarti ini Z kuadrat min 5Z sama dengan 0. Z kuadrat min 5Z sama dengan 0, berarti bisa kita sama-sama punya Z, kita bisa keluarkan, jadinya Z dikalikan Z min 5 sama dengan 0, sehingga diperoleh zerosnya adalah Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 5 dari sini. Ini kan Z sama dengan 0, berarti Z sama dengan 0 kesimpulannya. Kemudian yang ini Z min 5 sama dengan 0, berarti min 5 nya pindah ruas menjadi Z sama dengan 5. Kemudian untuk yang poles itu kan diambil dari sini. Z kuadrat min 4Z plus 3 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktorkan berarti kan kembali ke bentuk yang ini sebelum kita kalikan.
Z min 1, Z min 3 sama dengan 0, sehingga Z sama dengan 1 atau Z sama dengan 3. Dari sini diperoleh zeros dari hasil transformasinya tadi. Itu ada 2, yaitu Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 5. Kemudian polesnya itu juga ada 2, yaitu Z sama dengan 1 atau Z sama dengan 3. Nah, ini kita plot semua di bidang Z. Ini namanya bidang Z. Ini bagian real, ini bagian imajiner. Masing-masing ini tadi zeros polesnya semua kita masukkan ke sini. 0 ya, 0 itu di sini. Kemudian 5, 1, 3. Berarti kita perlu 1, 3, 5. Cukup ini saja yang mewakili. Kemudian yang zeros itu direpresentasikan, ditandai dengan bulatan seperti ini. Ini berarti mewakili, menandai bahwa yang di sini tuh zeros. Z sama dengan 0 itu zeros. Z sama dengan 5 itu juga zeros. Jadi dikasih bulatan. Sedangkan poles itu dikasih tanda silang. Jadi poles ini 1 dan 3 ini dikasih silang. Nah, kalau ROC itu tidak boleh memuat poles, tapi boleh memuat zeros. Kemudian kita terapkan tadi Z lebih besar dari mutlak Z lebih besar dari 3. Berarti bentuknya itu lingkaran. Nah, seperti ini, anggap lingkaran sempurna ya. Nih, kalau mau detail, ini semuanya ada lingkarannya. Anggap lingkaran sempurna. Jadi di sini juga jari-jarinya ini 1, ini juga jari-jarinya 3, kemudian ini juga jari-jarinya 5. Anggap sama ya. Ini saya agak miring. Nah, karena yang diminta ROC-nya adalah, atau yang memenuhi adalah yang lebih besar dari 3, berarti yang kita arsir adalah yang lebih besar dari 3. Artinya di sini semua yang jari-jarinya lebih besar dari 3. Jadi yang lebih besar dari 5 ini juga termasuk, tapi yang kurang dari 3 ini tidak diarsir. Nah, ini adalah gambar ROC pada bidang Z untuk contoh soal yang pertama. Sekarang kita coba kerjakan contoh soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, ini ada bentuk yang seperti ini. Mirip sebenarnya. Sama kayak tadi, ini ada 2 suku, kita cari masing-masing sukunya. Untuk suku yang pertama, X1 Z-nya jadi apa? Kita cek di tabel. Ini kan U min N min 1. Kita cari di tabel yang ada U min N min 1. Berarti ini kan ya. Min bukan. Oh, yang ini. Min U min N min 1. Berarti hasilnya adalah Z per Z min 1 dengan ROC Z mutlak Z kurang dari 1. Berarti di sini ada 2, di sini nggak ada, berarti perlu kita kalikan 2 kali Z per Z min 1. ROC-nya mutlak Z kurang dari 1. Sedangkan yang suku kedua, X2 Z sama dengan, kita cek U min N min 1, terus ini ada yang bentuk pangkat, berarti kita pakai yang ini, Z per Z min A. Kita tulis di sini Z per Z min A. A-nya adalah 4. Jadi kalau di sini diwakili oleh A, di situ nilainya 4, berarti di sini kita langsung masukkan A-nya adalah 4. ROC-nya adalah mutlak Z kurang dari mutlak A. Kurang dari mutlak A. Mutlak A adalah 4. Berarti langsung saja mutlak 4 adalah 4. Langsung saja kita tulis 4. Itu boleh. Kalau dari sini
ROC-nya kurang dari 1 dan kurang dari 4. Jelas nanti hasil akhirnya pasti kurang dari 1. Ambil yang paling kecil. Tuh. Nah, sama kayak tadi, setelah ini digabungkan sehingga XZ-nya adalah ini, langsung ya saya kalikan 2Z per Z min 1. Ini kan ditambah, maka kita di sini ikut hati-hati ini nilainya kan, kalau di sini meskipun di sini plus, tapi kan bentuk umum asalnya kalau untuk yang A pangkat NU min N min 1 itu kan kalau di sini ini kan min ya. Di sini kan ada min. Tapi di sini plus, berarti di sini hasilnya justru harus ada minnya di sini. Nah, berarti min Z per Z min 4 gitu ya. Nah, ini sama kayak tadi, kita proses sehingga kalau untuk menyamakan penyebutnya kalian kalikan, ini maksudnya adalah Z min 1 Z min 1 kalikan Z min 1 kalikan Z min 4, maksud saya begitu. Kemudian kita kalikan silang, 2Z kalikan Z min 4, kemudian kurangi Z kali Z min 1. 2Z Z min 4 ya, dikalikan kemudian dikurangi Z kali Z min 1. Ini Z min 1. Kalau sudah begini, sudah diperoleh begini, kalian kalikan. Berarti 2Z kuadrat min 8Z plus kok plus ya, min harusnya min Z kuadrat. Nah, ini baru plus Z kali Z kuadrat, Z kali 1 Z ya, min kali min plus. Kemudian kita kalikan juga yang di sini. Jadi untuk nyari poles dan zeros itu lebih enak bentuk pemfaktoran begini, tapi untuk menyatakan hasil transformasinya itu lebih bagus kalau kita kalikan. Jadi kita kalikan Z kuadrat min 4Z min Z plus 4. Terus kita hitung ini yang sama-sama punya variabel Z kuadrat. 2Z kuadrat min Z kuadrat adalah Z kuadrat, min 8Z plus Z adalah min 7Z. Gitu ya. Kemudian ininya kita hitung Z kuadrat min 5Z plus 4. Kalau sudah begini, ini sudah ditemukan hasil transformasinya dari sinyal XN yang diberikan tadi. Jangan lupa ROC-nya. ROC-nya adalah mutlak dari Z kurang dari 1. Gitu ya. Ini kan kurang dari 1, ini kurang dari 4, pasti nanti yang diarsir adalah kurang dari 1. Tapi ingat, kita perlu nyari poles dan zeros. Ini kita nyari zeros, yang atas itu zerosnya berarti Z kuadrat min 7Z sama dengan 0, sama-sama punya Z, bisa kita keluarkan Z min 7, berarti Z sama dengan 0 dari sini, atau kalau dari sini Z sama dengan 7, berarti punya dua zeros yaitu 0 dan 7. Untuk polesnya berarti dari sini Z kuadrat min 5Z plus 4 sama dengan 0. Nah, ini balik ke bentuk faktorialnya tadi. Faktornya tadi Z min 1, Z min 4 sama dengan 0. Dari sini langsung kita tahu bahwa
polesnya adalah Z sama dengan 1 atau Z sama dengan 4. Berarti ada 2 poles dan 2 zeros. Nah, ini kita plot di bidang Z. Ini bagian real, ini bagian imajiner. Kita plot semuanya 0, 1, 4, 7. Ini saya skalanya enggak kasar aja, jadi 1. Jadi ini sketsa saja. 1 kan kalau misalkan mau skalanya benar-benar kan berarti harus lebih rempet lagi. Nah, ini kita plot. Yang poles kita kasih tanda silang, artinya ROC-nya tidak boleh memuat ini. Kemudian yang zeros itu kita kasih tanda bulatan. Kemudian ini kita lingkari semua. Anggap bulatannya sempurna. Kemudian yang diminta tadi ROC-nya lebih kecil dari 1. Berarti yang memenuhi adalah yang di dalam lingkaran dengan jari-jari kurang dari 1, gitu ya. Ini nomor 2. Masih ada 3 soal lagi, 3 contoh soal lagi akan kita bahas di video yang bagian selanjutnya. Terima kasih.